Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko menurut Smith didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Untuk pengertian lain, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani sebuah kejadian yang menimbulkan kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen risiko, yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil. Yang berikutnya, pendekatan manajemen risiko. Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 step utama, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, analisa dan evaluasi risiko, yang ketiga, respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko tersebut. Manfaat manajemen risiko. Nah, manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit seperti hal-hal berikut. Yang pertama, memudahkan estimasi biaya. Yang kedua, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang ketiga, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. Yang keenam, menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Yang ketujuh, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Menurut Darmawi, manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 kategori utama, yaitu yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Yang kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Manfaat manajemen risiko dalam perusahaan sangat jelas, maka secara implisit sudah terkandung di dalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, survival. Yang kedua, kedamaian pikiran. Yang ketiga, memperkecil biaya. Yang keempat, menstabilkan pendapatan perusahaan. Yang kelima, memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan. Yang keenam, melanjutkan pertumbuhan perusahaan. Yang ketujuh, merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. Pembahasan berikutnya mengenai pengendalian atau kontrol. Pengertian menurut George E. Bennett, sistem pengecekan internal bisa didefinisikan sebagai koordinasi dari sistem akun-akun dan prosedur perkantoran yang berkaitan, sehingga seorang karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri, juga secara berkelanjutan mengecek pekerjaan karyawan yang lain untuk hal-hal tertentu yang rawan kecurangan. Komponen pengendalian intern menurut Koso. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab, serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi. Yang kedua, penaksiran risiko, mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. Yang keempat, informasi dan komunikasi, sistem yang memungkinkan orang atau entitas
memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Yang kelima, pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu dipantau. Proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.